bersyukur bahwa hadirat-Mu memenuhi kami. Dan kiranya Engkau juga berkenan memenuhi kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh memancarkan Kristus. Berkati kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan juga setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya sungguh hanya kuasa Tuhan yang ditampilkan dan kami ikuti. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah dan saat ini kita sudah menyelesaikan masa-masa Paskah dan kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari 1 Samuel. Saudara, saya nggak ingat, saudara masih ingat apa enggak ya kira-kira sebelumnya saya yang khotbah juga menutup sebelum masuk Prapaskah. Sekarang selesai Paskah saya lagi yang khotbah saudara ya. Jadi semoga masih ingat, tapi kalaupun gak ingat saya akan ulang-ulang sedikit karena kebetulan temanya agak mirip saudara ya. Kalau saudara ingat waktu sebelum Prapaskah itu kita bahas dari 1 Samuel 5, temanya adalah tabut Tuhan dan kuasa Allah. Sekarang kuasa Allah atas tabut Tuhan. Ya serupa namun tak sama saudara ya, tapi kita akan tetap belajar. Saya akan tetap akan ajak saudara melihat dari sudut pandang berbeda meskipun ada beberapa bagian yang saya pikir kita tidak akan bisa lupakan dan kita perlu sama-sama mengingat diri kita. Baik saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 6. 1 Samuel pasal 6, kita akan baca keseluruhannya. 1 Samuel pasal 6. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2, saudara mungkin kalau ada sedikit perbedaan tidak apa-apa ya. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung lalu bertanya, apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apakah kamu mengantarkan tabut Allah Israel? Jangan mengantarkannya dengan tangan hampa. Tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah. Maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak beralih darimu. Orang-orang itu juga bertanya, apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban penebus salah? Jawab mereka, 5 benjol-benjolan emas dan 5 tikus-tikusan emas menurut jumlah raja kota Filistin. Sebab tulah yang sama menimpa kamu dan semua raja-raja kotamu. Kamu harus membuat tiruan benjolan dan tiruan tikus yang merusak negerimu. Kamu harus mengakui kemuliaan Allah Israel. Mungkin tangannya tidak akan menekanmu, ilah-ilahmu, dan negerimu mengeraskan hati mereka. Sesudah ia mempermainkan mereka, bukankah mereka membiarkan orang Israel pergi? Sebab itu, ambil dan siapkanlah sebuah pedati baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke kandang supaya tidak mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan muatkanlah itu ke atas pedati. Letakkanlah benda-benda emas, kurban penebus salah yang harus kamu bayar kepadanya di dalam peti di sebelahnya. Lalu biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bet-Semes daerahnya sendiri, dialah yang telah menyebabkan malapetaka besar ini pada kita. Jika tidak, kita akan mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Orang-orang itu berbuat demikian. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui dan memasangnya pada pedati, tetapi anak-anaknya dikandangkan. Mereka meletakkan tabut Tuhan di atas pedati, juga berisi tikus-tikusan emas dan tiruan benjolan mereka. Kedua lembu itu berjalan lurus ke arah Bet-Semes melalui jalan raya sambil melenguh, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sementara raja-raja kota orang Filistin berjalan di belakangnya sampai ke perbatasan Bet-Semes. Penduduk Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka melayangkan mata, tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu mereka bersuka cita melihatnya. Pedati itu sampai ke ladang Yosua orang Bet-Semes dan berhenti di sana dekat batu besar. Mereka membelah kayu pedati itu dan mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang Lewi menurunkan tabut Tuhan dan peti di sebelahnya yang berisi benda-benda emas lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Pada hari itu, orang-orang Bet-Semes mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota Filistin melihat hal itu, mereka pulang ke Ekron hari itu juga. Inilah benjolan-benjolan emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai kurban penebus salah. 1 untuk Asdod, 1 untuk Gaza, 1 untuk Askelon, 1 untuk Gad, 1 untuk Ekron. Tikus-tikusan emas itu pun sesuai dengan jumlah semua kota Filistin milik kelima kota raja, kota-kota berbenteng maupun dusun-dusun di sekitarnya. Batu besar yang di atasnya diletakkan tabut Tuhan masih ada di ladang Yosua orang Bet-Semes sampai hari ini. Tetapi ia menewaskan sebagian orang Bet-Semes karena mereka telah melihat ke dalam tabut Tuhan
ia menewaskan 70 orang dari antara mereka. Rakyat berkabung, sebab Tuhan menewaskan mereka dengan dahsyat. Orang-orang Bet-Semes berkata, siapa yang sanggup menghadapi Tuhan Allah yang kudus? Kepada siapa ia harus pergi meninggalkan kita? Mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan bawalah itu kepadamu. Lalu orang Kiryat Yearim datang dan mengangkat tabut Tuhan. Mereka membawanya ke rumah Aminadab di atas bukit dan menguduskan Eleazar anaknya untuk menjaga tabut Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saudara-saudara, tadi kita menyanyi lagu Hadiratmu ya, Hadiratmu, Hadiratmu. Kayaknya rasanya indah sekali gitu, Hadiratmu memenuhiku dan seterusnya. Saudara, saya mau bertanya dan ajak kita membayangkan satu pertanyaan sederhana. Saudara, kalau saat ini hadirat Tuhan ada nggak, saudara? Saya percaya kita yakin ya, masa di gereja nggak ada hadirat Tuhan ya, di mana lagi ada begitu. Kita percaya hadirat Tuhan pasti ada di sini. Lalu saya mau bertanya lagi, saudara, hadirat Tuhan itu positif atau negatif? Nah, saudara, mungkin kita punya berbagai macam pertanyaan dan mungkin jawaban spontan kita positif dong, begitu ya. Positif dong pasti ya. Tuhan hadir itu berkat, ada pertolongan, ada sukacita dan seterusnya. Saudara, tapi saya mau tanya, saudara, ya, Tuhan hadir nggak di kamar kita, gitu ya? Kalau kita lagi sendiri, di ruangan kantor kita, misalnya ya, di tempat kita bisnis dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin agak berubah ya. Kok jadi agak negatif ya hadirat Tuhan ya? Bolehlah di-korting dikit hadirat Tuhan atau bagaimana deh kita berpikir ya. Nah, saudara, pada bagian 1 Samuel 5 dan 6, saudara, yang 2 kali kita bahas ini, itu memberikan gambaran yang berbeda, saudara. Di sini kita melihat hadirat Tuhan tidak selalu positif bagi manusia. Bagi orang Filistin, hadirat Tuhan ini luar biasa menyebalkan bagi mereka. Mereka pikir mereka menang, mereka ambil tabut Tuhan, mereka pikir, wah ini nih, ini trofi, ini piala nih, kita menang lawan Yahweh gitu. Tahu-tahu mereka rasa tidak enak sekali ada hadirat Tuhan Allah Yahweh di tempat mereka. Orang Filistin takut luar biasa. Saudara, kita lihat di sini ada satu hal yang menarik. Orang Filistin takut, mereka oper tabutnya, orang Israel bersuka cita, tapi dihukum juga. Nah, saudara, ini hal yang sangat menarik dan kita akan pelajari. Oleh sebab itu bahkan di ayat 20 tadi kita baca disebutkan siapakah yang tahan berdiri. Tadi kita baca di ayat panggilan ibadah kita. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah Israel itu Allah yang kudus ini, saudara-saudara. Saudara, jadi hari ini kita akan belajar satu inti, saudara. Bahwa masalah terbesar manusia itu bukan soal Tuhan tidak hadir. Kita percaya Tuhan hadir. Namun ketika Tuhan hadir, kitanya yang tidak siap, saudara-saudara. Nah, saudara, ketika kita tidak siap menerima hadirat Tuhan itu, hati-hati, saudara. Kita lihat di sini orang Israel bisa dihukum. Dan hari ini kita akan belajar kuasa Allah atas tabut Tuhan. Nanti kita akan lihat bahkan bukan hanya atas tabut Tuhan, kita tahu kuasa Allah itu ada di mana-mana. Dan kita melihat bahwa bagaimana kuasa Tuhan itu memaksa dunia mengakui Dia. Dan kuasa Tuhan itu bagaimana Dia bisa tidak mungkin dikendalikan oleh manusia, sebagaimana manusia berusaha. Kita lihat orang Filistin berusaha ambil tabut, dia pikir dia bisa kendalikan Allahnya sama seperti Allah-Allahnya yang lain, ternyata tidak bisa. Kita akan melihat bagaimana hadirat Tuhan menuntut respons dari hati kita. Saudara, ini mungkin terlihat repetisi, khususnya poin ketiga, terlihat repetisi, tapi saya tidak bisa tidak ulang bagian ini dan saya pikir kita perlu terus diingatkan tentang bagian ini. Saudara, yang pertama kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan memaksa dunia mengakui Dia. Nah, saudara, saya akan gunakan satu ilustrasi, saudara ya. Nah, saudara, ada yang tahu benda ini? Nah, ini pembatas generasi, saudara ya. Pelangi Kristus pada tahu ini apa ini? Ada sih ya, tulisannya itu gede ya. Nah, ini kebagi-bagi, saudara ya. Saudara, saya masih sempat lah pakai Nokia ya, saudara ya. Mungkin ada yang belum pernah pakai Nokia ya. Ada di sini yang belum pernah pakai Nokia, saya rasa ya. Nah, saudara, Nokia ini produk lawas ya. Papa mama kalian itu pasti pakai ini, entah untuk telepon atau entah untuk timpuk anjing yang lari kejar gitu ya, saudara. Besar sekali, kuat sekali, hebat sekali, baterainya bisa tahan seminggu. Rasanya hebat sekali lah produk ini, saudara ya. Nah, tapi kita tahu sekarang siapa yang masih pakai produk Nokia? Ada yang bawa hari ini? Mungkin nggak ada kayaknya, udah nggak ada ya, udah musnah sepertinya begitu. Mungkin saya masih ada sih gitu ya, saya bawa yang kecil gitu ya, saya simpan. Tapi udah jadi bangkai lah itu ya, udah nggak bisa dipakai lagi, saudara-saudara. Nah, saudara, pada satu waktu kita tahu zaman berubah. Dan kita rata-rata di sini pakainya Android atau enggak iOS ya. Nah, saudara, waktu Android pertama keluar, pada saat itu Android mulai menanjak. Nah, Executive Vice President ya, itu bilang seperti ini.
Itu HP-HP merek lain itu yang pakai softwarenya Google, itu sama seperti, dia kan orang Finlandia ya, Nokia itu merek Finland ya. Itu sama seperti anak-anak Finlandia, tuh cowok-cowok ya, bocah-bocah Finlandia yang buang air kecil di celana hanya untuk menghangatkan diri mereka di waktu musim dingin gitu ya. Saudara bayangin kalau saudara punya brand, dikatain orang lain kayak begini, saudara kesel nggak saudara? Kesel ya rasanya, enak aja, masa brand gua dibilang sehangat-hangatnya orang pipis di celana begitu ya. Kurang ajar banget. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah, itu cuman hangat-hangatnya sementara aja. Nanti musim dingin lewat juga berlalu gitu ya. Android nanti itu mah musim-musim sementara aja. Nanti juga berlalu gitu ya. Dia nggak mau mengakui bahwa ada software dari Google ini yang kelihatannya bakal maju begitu. Nah saudara, ini tahun 2010 dia ngomong. Nah saya akan tunjukkan grafik dari StatCounter saudara, ini penggunakan OS, market share dari OS di dunia. Nah saudara bisa lihat Android di awal tahun 2010 waktu dia ngomong itu ya di bawah lah ya. Itu mungkin di bawah 5% saudara, bahkan rendah sekali. Dan waktu itu Nokia sekitar 30-an%. 2 tahun, selisih 2 tahun langsung ya berubah. Dan kita lihat mungkin selisih 2 tahun kemudian lagi itu Nokia sudah turun habis-habisan. Dan sekarang tadi saya tanya ada yang masih pakai Nokia, sudah tidak ada. Nah saudara, pada saat itu akhirnya Nokia sekarang udah sign out ya dari mobile phone, mungkin ada tapi terbatas sekali. Dan saat ini Nokia terpaksa mengakui bahwa OS-nya itu ya ketinggalan, bahkan di akhirnya pakai Windows ya, Windows Phone yang juga gagal dan seterusnya. Akhirnya terpaksa mengakui bahwa ya Android itu ya lebih hebat dan seterusnya. Nah saudara, pada saat ini juga kita melihat itu bangsa Filistin tidak mau mengakui Allah Yahweh. Mereka pakai segala cara, ambillah tabutnya, mereka kalahkan bangsa Israel dan mereka merasa saya menang. Kita menang dan kita bisa pakai Allahnya dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? 7 bulan, 7 bulan penyakit melanda, lalu ada ketakutan yang menyebar. Saudara, penyakit mereka, saudara masih ingat saudara penyakit mereka dibilang benjol-benjolan. Nanti kita akan lihat lagi ya, benjol-benjolan. Saudara, dalam bahasa aslinya benjolan itu bukan benjolan, tapi lebih ke tumor sebenarnya. Tumor yang visible, yang kelihatan benjol, mengerikan sekali saudara. Lalu apalagi tulah tikus saudara. Saudara, saya kalau sama istri saya di rumah gitu, buka pintu jangan lama-lama gitu ya. Buka pintu hanya untuk orang keluar, buka, tutup gitu, jangan buka, lewat, biarin. Wah tuh saya bawel banget ya saya soal itu ya. Kenapa? Takut tikus gitu ya. Nggak tahu sih ada tikus apa enggak. Tapi kalau ada, aduh pusing pasti ya. Cari satu tikus di rumah itu setengah mati rasanya. Susah sekali dan menyebalkan sekali. Tikus itu hama, akan merusak panen kalau pada zaman itu dan seterusnya. Nah saudara, 7 bulan mereka pikir sebentar doang ini. Ternyata tidak. Dan akhirnya mereka tidak tahan, mereka panggil para imam untuk bertanya. Saudara, sebenarnya bukan para imam ya, kalau kita baca di ayat 2, yang dipanggil siapa? Para imam dan petenung. Tetap aja mereka tidak hanya bergantung pada imam, mereka panggil juga tuh petenung-petenung, mereka tetap percaya. Nah mereka tanya, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Ini pertanyaan yang agak retoris ya. Apa yang harus kami lakukan? Gimana cara kami mengembalikan gitu ya, udah tahu kembalikan. Nah saudara, ini pertanyaan yang aneh sebenarnya. Zaman dulu belum ada Grab, Gojek, Maxim, InDrive, Bluebird, nggak ada saudara. Zaman dulu nggak ada pilihan gitu. Bagaimana kami antarnya begitu ya? Ya sudah antar, tidak ada banyak pilihan saudara. Tapi mereka bertanya karena mereka tahu bahwa ini nggak bisa sembarangan. Ini barang tidak bisa sembarangan, kita mengantarnya harus dengan cara yang khusus. Dan bagaimana cara mengantarkannya? Di sini dikatakan caranya itu bukan sembarangan. Harus dikatakan tidak boleh dengan tangan hampa. Harus bayar dengan tebusan. Apa tebusan salahnya? 5 borok emas dan 5 tikus emas. Lagi borok itu ya tumor sebenarnya bahasa aslinya. Saudara, ini penghinaan saudara ya. Bayangkan saudara, kita udah dihukum dengan borok, dihukum dengan tikus. Oke, damai, peace, ampun, kalah deh gitu ya. Harus bayar, gimana bayarnya? Bayar pakai alat yang menghukum kamu. Aduh, itu sarkasnya luar biasa saudara ya. Itu luar biasa menyebalkannya rasanya. Bagaimana mungkin gitu ya, borok itu sebenarnya tanda bahwa mereka itu menderita sekali saudara ya. Bangun, tidur, ngapa-ngapain pun borok itu akan selalu ada bersama dengan mereka. Dan mereka pasti sudah gunakan segala ilmu yang mereka miliki untuk menyembuhkan itu. Tidak bisa, dan mereka akhirnya mengaku kalah. Oke, ini gak bisa ini. Ini pasti bukan sesuatu yang bisa kita atasi. Lalu tikus.
Tikus itu tadi saya udah bilang ya, itu pasti menghancurkan ladang mereka, lalu juga merusak kenyamanan mereka, keamanan mereka, dan seterusnya. Bahkan menghancurkan pasti tikus itu. Nah saudara, ini jadi penghinaan, bahkan mungkin efek traumatis saudara ya. Kalau kita mungkin diingatkan dengan hal-hal yang traumatis tuh rasanya nggak enak ya saudara ya. Kita yang pernah sembuh dari penyakit, kalau ngomongin penyakit itu dekat dengan kita, kita juga mungkin agak-agak takut lagi begitu ya, dan seterusnya. Saudara, mama saya meninggal karena cancer dan itu satu-satunya di keluarga mama saya yang terkena cancer pada saat itu. Dan baru hari Selasa kemarin, tiba-tiba saya lihat sepupu saya posting gitu ya, lagi infus gitu, kenapa masuk rumah sakit, kemo, gitu ya, saya langsung KE titik-titik, MO titik-titik, tanda tanya gitu. Si E, saya tanya cancer, keluarga, apa maksudnya ada lagi yang kena cancer di keluarga kita gitu ya, wah pikiran saya langsung kemana-mana gitu ya, traumatis sekali sudah dengar kata cancer dalam keluarga, traumatis sekali, dan saya membayangkan ini buat orang Filistin, menyebalkan sekali pasti begitu ya, ketika mereka harus persembahan semacam itu. Dan kalau ditanya, kenapa sih Allah tega banget sama mereka? Kok tega sekali? Jawabannya di ayat 6. Dikatakan di sana, mengapa kamu mengeraskan hati? Saudara, jawabannya karena mereka mengeraskan hati. Keraskan hati ya terus menerus. Sama seperti dulu Firaun. Firaun itu lebih habis-habisan lagi ya. Bahkan dia pun akhirnya mati ya, digulung oleh air. Mengeraskan hati seperti orang Mesir. Saudara, saat ini banyak sekali usaha untuk mengeraskan hati. Dan banyak sekali usaha juga untuk mengeraskan hati saudara-saudara. Saudara, misalnya ini saya ambil gambar sembarang aja, ini di Google ada. Ini sebenarnya paham ateisme mungkin udah lewat kali ya, kalau saya bilang Tuhan gak ada gitu ya. Saudara mungkin angin lalu lah begitu ya. Tapi kalau dengan sains gitu ya, ini bisa dibuktikan. Bumi ini tidak diciptakan misalnya dan seterusnya. Ada buktinya, sainsnya. Mungkin kita lebih akan terconvince, lebih bisa percaya mungkin. Nah saudara, ini orang-orang pintar, ada yang saintis, ada yang scholar, ada yang filsuf begitu, ada yang bahkan mantan orang Kristen, berusaha gitu ya dengan segala macam cara untuk mengeraskan hatinya. Saudara, padahal firman Tuhan Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, apakah Allah itu nampak? Ya tidak sih ya, kita tidak bisa lihat. Tetapi kekuatan yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran. Lewat apa? Karyanya sejak dunia diciptakan. Sejak dunia diciptakan, itu karyanya, pikirannya bahkan itu sudah ada. Sehingga dunia tidak dapat berdalih. Seharusnya tidak dapat berdalih, tapi ya ada nggak yang mengeraskan hati? Ya ada gitu ya, banyak. Dari dulu sampai sekarang ada yang mengeraskan hati. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang tahu Tuhan itu ada, tahu Tuhan itu berkuasa. Bahkan mungkin takut sama Tuhan. Tapi tidak mau percaya sama Tuhan. Tidak mau mengakui. Misalnya siapa? Setan. Setan tahu gak Tuhan ada? Ada. Ketemu malah ya. Setan tahu gak Tuhan itu punya kuasa? Tahu gitu ya. Makanya mereka pengen seperti Tuhan, pengen seperti itu ya. Karena dia tahu, wah ini enak nih begitu ya. Punya kuasa besar. Takut gak? Takut juga gitu ya. Kita lihat banyak kisah di Injil, kita melihat begitu ada Yesus aja mereka langsung ketar-ketir gitu ya. Langsung takut. Tapi tobat gak? Ya enggak. Tetap gitu ya, tetap mengandalkan diri sendiri dan seterusnya. Saudara, C.S. Lewis dalam buku Letters to Malcolm, ini buku yang kurang terkenal sebenarnya, tapi dia pernah berkata satu kalimat yang saya sangat suka. Dia bilang begini, kita bisa cuek, kita bisa abaikan, tetapi kita tidak bisa menghindari, kita tidak punya tempat untuk menghindari kehadiran Allah. Dunia ini dikerumuni oleh Allah, dikerumuni olehnya. Dia berjalan dimanapun tanpa terdeteksi. Incognito, saudara yang suka browsing pakai Chrome ada ya, incognito mode. Supaya apa? Supaya historinya nggak kedetek ya saudara ya, tahu buat buka apa tuh ya. Ya begitu. Nah Allah kita itu bisa gitu ya, Allah ada di sini, kita deteksi nggak? Ya mungkin nggak, tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Dan bagaimanapun kita akan dipaksa untuk mengakui bahwa kuasanya itu melebihi segala sesuatu. Yang kedua saudara, kuasa Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Saudara, kita melihat kisah di ayat 7-12. Jadi kalau tadi kita melihat soal mereka bagaimana mempersiapkan gitu ya, korbannya, tabutnya dan seterusnya. Nah, sekarang ini pertanyaannya tadi, bagaimana kami membawanya? Nah, saudara kalau lihat di ayat 7-12 ini satu cara yang aneh, saudara. Memang betul sih, ternyata ada cara-cara yang aneh
bagi Tuhan untuk ditunjukkan kepada dunia tentang cara-caranya. Nah, saudara, kita melihat di ayat 7-12, saya akan meringkasnya bagi kita. Jadi bagaimana cara mengantarnya? Ada beberapa syarat, saudara, kita lihat di ayat 7. Sebab itu ambil, siapkanlah sebuah pedati baru, pedati itu ya, gerobak lah ya istilah gampangnya, pedati baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk. Kuk itu ya kayak semacam tempat leher, nah tapi biasanya ada 2 gitu, karena 2 ya, jadi dipasangin, jadi nggak bisa menjauh gitu ya, nggak bisa masing-masing, mereka akan selalu bersamaan. Nah lalu pasanglah kedua lembu itu pada kuknya, dikenakan pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali. Nah saudara, saya percaya di sini kita ada yang jadi ibu ya, jadi mama dan pernah menyusui. Saudara, kalau saudara pergi keluar kota, bahkan pergi keluar deh gitu ya sebentar, tinggalin anak tanpa susu, betah nggak saudara? Nggak betah rasanya, susah rasanya, itu gelisah nih, anakku butuh makan, butuh aku gitu ya. Sekarang sudah ada pompa dan seterusnya begitu. Pasti kita gelisah sekali, pengen pulang, pengen kasih makan, pengen kasih susunya itu dan seterusnya. Nah saudara, ini 2 ekor lembu, belum pernah tarik pedati, belum pernah dikenakan kuk, bahkan anaknya itu dipisahkan dari mereka. Nalurinya gimana? Harusnya mereka pulang, balik begitu ya. Kembali, itu nalurinya saudara-saudara. Tetapi pada saat ini kita melihat ada cara yang luar biasa saudara-saudara yang tidak dipikirkan. Dikatakan di ayat 12. Kedua lembu itu berjalan lurus ke arah Bet-Semes melalui jalan raya sambil melenguh. Saudara, ini cara yang luar biasa bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Berjalan tanpa ragu mengikuti penciptanya. Saudara, saya pengen tunjukkan sebuah video ya untuk boleh kita lihat. FSD dari Tesla, full self-driving-nya Tesla. Ini bukan AI sebenarnya. Real perannya mereka. Dan
apa saudara ya? Ada yang lebih menyenangkan dari hari gajian adalah apa? Yang hadirat Tuhan. Ya. Sebenarnya mereka seperti ini, saudara, lagi panen usaha mereka gitu ya, berapa bulan ya, kalau kita gajian sebulan, berapa bulan usaha mereka, apakah sampai di sana? Tidak. Lalu mereka membelah kayu, mempersembahkan lalu setelah itu ini belum turun ya saudara, ayat 15, suku Lewi yang khusus pekerjaannya menurunkan tabut Tuhan. Lalu mereka ngapain? Sembahan lagi. Lalu orang Filistin ngapain? Dia bayar, ya, dia nggak bohong-bohong ya, kali ini tidak ada lagi tipu-tipu, mereka betul bayar itu ya, pakai emas bengkel sama tikus-tikus itu apa? Sana banyak nggak yang dilakukan? Kita belum tentu ya, misalnya lebih bahagia dari hari gajian, sukacita luar biasa melihat Tuhan sampai mengalahkan hari gajian, melihat Tuhan tiba nambah. Ada nggak kita persembahan sehari sampai 2 kali gitu ya saudara? Mereka 2 kali lihat langsung persembahan, begitu diturunkan menginjak tanah mereka persembahkan lagi. Wah, senang luar biasa. 19 apa salahnya orang bersuka cita lalu melihat? Apa salahnya? Saudara, bukan hanya di kejadian lama, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dalam baik sama kita, rela menyerahkan nyawanya tanpa kondisi apapun. Dia bangkit menang bagi kita sehingga kita menang lawan iblis. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Betul. Berdiri di hadapan Tuhan dengan bilang, sebab Allah kita adalah api yang saudara, api yang menghanguskan bahaya yang biasa. Kita sebenarnya pengen cari krematorium yang ada peringatannya. Saya waktu pelayanan, saudara, yang ada peringatannya. Saya nggak, bahkan nggak ada. Saya belum kasih Surabaya pelayanan pelayanan sama nggak ada. Dan saya mikir kita nggak perlu peringatan sih kalau melihat api ya. Ya api ya panas gitu. Buat apa mendekat? Sesayang apapun kita sama almarhum almarhumah. Sampai di sini nanti kita ketemu lagi. Nggak perlu peringatan begini. Oh panas, panas, panas. Tahu bahwa ya bukan kita sudah tahu bahwa Allah kita itu Allah penuh hormat. Dan kita bisa sekarang nanti pada saat ini sederhana, tidak cara yang tidak ketika mereka mengalami hal besar, saya bayangkan 70 orang tiba-tiba meninggal dalam satu jemaah mereka, sangat mengerikan saudara. Mereka takut luar biasa sampai mereka mengeluarkan kalimat. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Mereka sakit takut dengan Tuhan. Kepada siapakah yang akan berangkat meninggalkan kita? Jangan-jangan Allah Yahweh itu pergi meninggalkan kita. Kita bukan lagi umat Allah. Aduh, jangan-jangan takut sekali. Baru sukacita luar biasa lagi panen, lihat senang luar biasa sampai persembahan 2 kali sehari. Lihat, mereka melihat banyak bisa besar kuasa Tuhan. Karena
takut, Tuhan. Semuanya gagal di hadapan kita, Tuhan. Dia gagal. Iman, kita bayangin, iman, kok gagal? Gitu, tidak ada. Dan kuasa Allah itu seluruh dunia. He walks everywhere. Tidak ada yang tahan. Ini bagaimana sih? Kalau tabut itu membawa penghakiman, lambang hadirat Tuhan di bagian dosa. Tidak tahu bahwa tabut itu percaya dan sopan. Sekarang di perjanjian baru kita melihat salib, lambangkan hadirat Tuhan Allah hadir dalam bentuk manusia di sana. Digenapkan. Dan Allah nyata di sana, kau berkata, seharusnya hati
Engkau datang hampiri kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Meskipun tidak ada yang tahan berdiri di hadapan-Mu, Engkau datang berdiri menghadapi kami, bahkan memeluk kami, menunjukkan kasih-Mu di Kalvari, membuka tangan-Mu lebar-lebar, sehingga kami bisa datang kepadamu, sehingga kami bisa diterima. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kegagalan kami mengakui kuasa-Mu. Kami seringkali menomor-duakan, menomor-tigakan Engkau, bahkan menomor-sekiankan Engkau. Namun Engkau tetap memberikan kami kesempatan. Engkau tetap memberikan kami tanda-tanda, sehingga kami tidak dapat berdalih. Kami harus mengakui bahwa Engkau-lah Tuhan, dan kami mau ya Tuhan, hidup seolah-olah bahwa Engkau satu-satunya, bahkan seolah-olah hanya Engkau satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Allah yang lain. Dan kami mau hidup seperti umat yang demikian. Dan kami bersyukur ya Tuhan ketika Engkau terus mendudukan kami di bawah kuasa-Mu. Sehingga sehebat apapun kami di mata manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena cara-Mu yang tidak terselidiki oleh pikiran manusia, itulah yang mau kami hidupi. Dan biarlah kami boleh tunduk di bawah salib-Mu, tunduk di bawah kuasa-Mu, sehingga kami boleh hidup sebagai umat-Mu yang taat padamu. Dan biarlah ya Tuhan, hadirat-Mu yang terus ada, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersuka cita atas hadirat-Mu yang begitu besar, begitu nyata, tidak dibatasi oleh apapun. Dan bahkan kami bersyukur Roh Kudus yang hidup, yang hadir di dalam kami. Tapi biarlah kami juga bukan hanya bersuka cita, bukan hanya mempersembahkan hidup kami, tapi juga kami tetap hormat dan takut padamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, agar kami boleh terus hidup sebagai anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang kuat dan yang baik. Amin.